Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verliana Kiai, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baik, di sini saya akan membuat program dari program Java, yaitu menggunakan kondisi. Baik, langsung saja. Jadi pertama saya buat dulu project baru. Project namanya itu dengan tugas 4. Kelasnya juga kelasnya saya ubah menjadi kelas kondisi. Nah, baik. Saya hapus dulu. Baik. Selanjutnya di sini saya membuat aplikasi program Java itu menggunakan if-else kondisi if else. Jadi misalkan saya memasukkan umur 3 tahun, maka hasilnya itu dia masih berstatus SD. Langsung saja. Pertama saya membuat dulu variabel integer umur. Nah, karena di sini kita akan memasukkan umur atau menginput, maka kita perlu fungsi di sini dengan nama import java.util.scanner. Nah, terus kemudian di sini kita akan membuat metodenya agar kelas di atas ini bisa digunakan, yaitu scanner input new scanner, kemudian system.in. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan atau menampilkan silakan masukkan umur. Jadi system out print kemudian di sini ada umur sama dengan input next ini. Jadi dia akan mengambil data yang ada di sini yang telah diinput di dalam sini. Ya, jadi kita akan menggunakan if else dengan menggunakan kondisi. Jadi if umur, misalkan dia umur 1 sampai 3 tahun itu dia berstatus SD. Jadi if lebih dari atau sama dengan 1 dan umur kurang dari sama dengan 3, maka tampilkan status
sekolah. Kemudian selain dari itu, jika umur sama dengan 4 tahun. Jadi arti sama dengan di sini dia hanya berumur 4 tahun. Jadi umur 3 atau di atas 4 ini tidak terhitung. Maka outputkan dia masih berstatus PAUD. Selain dari itu lagi, umur sama dengan 5, maka tampilkan status dia masih SD. Selain itu lagi, misalkan umur lebih dari atau sama dengan dan umur kurang dari atau sama dengan 11 tahun, maka dia menampilkan dia masih berstatus SMP. Nah, selain dari itu lagi, jika dia berumur lebih dari atau sama dengan 12 tahun dan jika berumur kurang dari atau sama dengan 15 tahun, maka dia akan menghasilkan dia itu masih berstatus SMA. Nah, selain dari itu, jadi jika sudah tidak ada lagi umur yang lebih dari 15 tahun, maka kita akan tulis saja else umur system out print status perguruan tinggi. Nah, maksud dari sini, jika dia sudah lebih dari 15 tahun, maka dia akan menampilkan hasil dia masih berstatus perguruan tinggi. Jadi kita coba jalankan. Misalkan masukkan umur Anda. Misalkan saya masukkan umur 8 tahun. Maka hasilnya itu dia masih berstatus SMP. Kenapa? Karena di sini jika dia berumur lebih dari atau sama dengan 6 dan berumur kurang dari atau sama dengan 11, maka dia SMP. Jadi jika saya masukkan angka 8 di sini, dia masih termasuk di dalam yang ada di baris sini. Jadi dia masih termasuk
di dalam sini. Nah, bagaimana jika dia lebih dari umur 15 tahun? Maka misalnya saya masukkan dia umur 20 tahun. Jadi dia berstatus perguruan tinggi karena jika dia menghitung dia masih berstatus SMA, itu tidak mungkin karena di dalam status SMA ini dia hanya bisa sampai di umur 15 tahun. Selain dari itu, maka dia berstatus perguruan tinggi. Jadi simbol-simbol yang ada di dalam suatu kondisi itu dia semacam tanda N, kemudian ada tidak sama dengan, kemudian sama dengan. Kemudian ada juga tanda tidak sama dengan, yaitu tanda seru, kemudian dengan simbol sama dengan. Ya, mungkin hanya itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.